Baik, kita lanjutkan ya materi untuk pengulangan ya, pengulangan. Minggu lalu kita udah belajar tentang pengulangan dengan menggunakan counter ya. Bentuk flowchartnya seperti ini ya. Jadi ada satu kondisi yang diuji ya. Jika kondisi ini tidak terpenuhi atau kondisinya bernilai salah, maka pengulangan akan selesai dan kemudian melanjutkan ke baris di bawahnya ya, di bawahnya pengulangan. Nah, jika kondisinya ini masih bernilai benar ya, maka akan ada satu proses, satu perintah ya yang akan dijalankan terus-menerus. Sampai kapan? Sampai kondisi bernilai salah ya. Sintaksnya di Python seperti ini ya, while satu kondisi kemudian diikuti perintah ya. Diperhatikan bahwa di sini ada indentasi ya, ada indentasi. Nah, ini contoh ya, dengan menggunakan counter i sama dengan 1 ya, i sama dengan 1, ini counternya ya. While i kurang dari 6 ya. Cara bacanya gini, selama i masih kurang dari 6, maka lakukan perintah-perintah ini. Nah, salah satu perintahnya ketika kita menggunakan satu counter, salah satu perintahnya counter ini nilainya harus diubah ya. Diubah entah dikurangi atau ditambah bergantung dari kondisi ya. Dalam hal ini ya, ditambah supaya counternya naik ya, supaya counternya naik dan pada akhirnya kondisi ini akan tidak terpenuhi sehingga program tidak terus-menerus dalam perulangan ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita juga belajar counter ya, counter dengan menggunakan sentinel ya. Sentinel itu apa? Sentinel itu ketika kita nggak tahu ya, kita nggak tahu eh, pengulangan itu selesainya kapan ya. Counternya itu atau pengulangan itu selesainya kapan kita nggak tahu ya, maka kita menggunakan satu sentinel ya. Contoh sentinel ya, contoh sentinel misalnya while ya, while misalnya i ya tidak sama dengan min 1 ya. Di sini i diberi nilai misalnya 0 ya. Jadi selama i itu masih tidak sama dengan min 1, lakukan perintah-perintah di sini. Nah, pertanyaannya kapankah i ini min 1? Ya, tergantung ya, tergantung kita mau menghentikan kondisinya kapan. Sebagai contoh ya, yang di waktu lalu um, uh, untuk di supermarket ya, di kasir gitu ya, kita berikan bahwa misalnya uh, kode barang ya, kode barangnya di input ya, input gini. Nah, kemudian misalnya i ini sebagai penanda bahwa kode barangnya itu atau barangnya sudah habis gitu ya. Jadi kita kita tulis misalnya i, kita inputkan juga input gitu ya. Jadi ketika i dimasukkan min 1, maka dia akan keluar dari perulangan. Selama i masih tidak min 1, dia masih akan tetap melakukan perulangan. Jadi pengulangan dengan menggunakan sentinel ini akan bergantung pada satu penanda ya, satu penanda bahwa dia akan mengulang selama kondisi ini masih bernilai benar. Nah, ada cara yang lain untuk memaksa agar pengulangan ini keluar ya, agar pengulangan ini bisa berhenti ya. Pengulangan itu eh, dengan menggunakan ini teknik ya, teknik pengulangan ya. Jadi begini, while ya, while kita tuliskan while true, T-nya huruf besar ya. While true, true ya. Ini saya hapus sedikit ya. While true. Nah, ketika kita memberikan perintah while true seperti ini, maka semua perintah yang ada di sini itu akan dijalankan terus-menerus. Nah, kapan kita mau berhenti? Kita bisa berhenti dengan menggunakan perintah break. Nah, ketika ditemukan perintah break ya, ketika ditemukan perintah break pada baris atau pada pengulangan ini, maka program ya, program akan keluar, dipaksa keluar dari perulangan dan menjalankan perintah-perintah di bawah while ini. Nah, begini. Ya. Nah, masalahnya di mana kita meletakkan perintah break ini? Tergantung pada kondisi, ya. Tergantung pada kondisi. Misal, ya, misal diberikan perintah break
ketika eh, diketahui counternya sudah lebih dari 6 misalnya. Itu bisa ya. Jadi while true ya, while true begini ya. Kemudian di sini kita bisa berikan if ya. If satu counter misalnya C ya lebih besar atau sama dengan 3 gini, maka diberikan perintah break ya. Jadi ketika C ini nilainya 3, maka dia tidak akan lagi mengulang tapi dia akan keluar dari perulangan ya. Ini namanya dipaksa untuk keluar. Nah, masalahnya C kapan nilainya lebih dari 3? Ya tergantung aja ya. Saya beri contoh misalnya untuk memasukkan password ya. Masukkan password gitu ya. Input misalnya P sama dengan input ya, memasukkan password. Nah, di sini kita lakukan berapa kali dia melakukan percobaan ya. Misalnya kita batasi kalau eh, sudah memasukkan 3 kali percobaan mengisi password, maka ya sudah, berarti dia tidak berhak lagi masuk atau dia tidak berhak lagi untuk mengakses sistem ya. Di sini kita cek jika password yang dimasukkan itu masih tidak sama dengan misalnya passwordnya ya, contoh aja ya. Misalnya passwordnya 1 2 3 4 5 6 gitu ya. Nah, jika P tidak sama dengan password aslinya, maka percobaan dia salah ditambah 1 ya. Jadi kalau dia masih salah masukkan password, maka C ini nambah 1 ya. Salah lagi masukkan password, C ini nambah 1. Salah lagi masukkan password, maka C ini akan nambah 1. Sehingga ketika C 3 kali sudah 3 kali begitu ya, maka dia akan keluar dari pengulangan. Nah, di pengulangan kita bisa cegat ya. Jika C itu sudah sama dengan 3 ya, berarti sudah 3 kali memasukkan password dan passwordnya masih salah, maka misalnya print eh, akses ditolak gitu misalnya ya, akses ditolak. Nah, begini ya. Nah, ini pengulangan ini akan dijalankan dalam batas waktu tertentu ya, dalam batas waktu tertentu, yaitu ketika sudah salah menginputkan password sebanyak 3 kali. Nah, kalau passwordnya benar terus bagaimana? Ya, kalau passwordnya benar maka eh, dipaksa keluar juga gitu ya. Ini kan jika P tidak sama dengan 1 2 3 4 5 6, C-nya sama C-nya ditambah 1. Nah, kalau enggak kita berikan else gitu ya. Kita berikan else else ya. Else ya dipaksa keluar juga. Ya, kalau passwordnya benar ya nggak usah disuruh inputkan password lagi. Else dia akan break sehingga dia akan keluar ke sini. Ya. Jika dia keluar di sini ya, jika dia keluar di sini diuji apakah C-nya itu sama dengan 3. Logikanya kalau dia sudah memasukkan dengan benar ya, nilai C-nya itu kurang dari 3 ya, nilai C-nya kurang dari 3. Kemudian kita bisa berikan di sini misalkan else ya. Nah, kemudian di sini mau diapakan? Kalau passwordnya benar tuh terus mau ngapain gitu. Ya, misalnya mau print uh, password benar kemudian dilanjutkan dengan perintah-perintah yang lainnya gitu. Ya. Nah, ini adalah pengulangan dengan menggunakan Sentinel di mana eh, kondisinya akan selalu true dan keluarnya dilakukan dengan menggunakan perintah break ya. Hati-hati jika menggunakan perintah break ini, pastikan kondisi ini sudah terpenuhi baru dilakukan break. Kalau sampai enggak nanti bisa tiba-tiba keluar gitu ya, dan kita nggak tahu loh ini keluarnya kenapa gitu ya. Dipastikan bahwa dalam satu kondisi baru di break ya, dalam kondisi tertentu baru dilakukan break atau dipaksa untuk keluar gitu ya. Pengulangan kemudian saya lanjutkan. Nah, sekarang pengulangan dengan menggunakan for. Ya, saya kira perintah pengulangan dengan menggunakan for ini lebih lebih simpel ya, lebih mudah daripada pengulangan menggunakan while. Ya, pengulangan dengan menggunakan for ini ya digunakan
ketika kita digunakan untuk mengulang, ya, mengulang perintah sama seperti while, tapi ada batasnya. Batasnya itu sudah ditentukan, ya, batas itu sudah ditentukan. Eh, Misalnya ini harus diulang 5 kali, gitu ya. Nah itu batasnya sudah ditentukan, jadi pengulangannya 5 kali. Ya, kalau while tadi kita nggak tahu ya pengulangannya mau berapa kali itu kita nggak tahu, gitu ya. Bisa bisa berkali-kali, gitu ya. Misalnya perintah untuk pengulangan eh, seperti ini, password yang tadi ya, password itu bisa cuman sekali diulang ya, perintah inputnya loh ya, perintah input untuk password itu bisa cuman sekali diulang, bisa 2 kali diulang, bisa 3 kali diulang ya. Nah kalau perintah for itu sudah pasti ya, sudah pasti sekian kali ya. Nah pada pada Python ya cara penulisannya adalah for ya, i ini adalah counternya ya, i ini berfungsi sebagai variabel kontrol atau counter ya, atau counternya ya. I kemudian diikuti dengan in range ya. Ini nilai awal yang akan diberikan pada i, dan ini nilai akhir ya, nilai akhir atau kontrol pengulangannya sampai i itu kurang dari 5 ya, sampai i ini kurang dari 5. Jadi i itu akan bernilai dari nilai awal ini ya, 0, 1, 2, 3, 4 dan akan berakhir ketika dia kurang dari nilai akhir ini ya. Pada contoh ini print i ya. I ini akan dicetak, maka pengulangan yang dilakukan atau i ini ya, perintah ini akan diulang sebanyak 5 kali, yaitu waktu i sama dengan 0, sama dengan 1, sama dengan 2, sama dengan 3, sama dengan 4 ya. Jadi range 0,5, range 0,5 itu variabel kontrolnya atau counternya itu akan bernilai 0, 1, 2, 3, 4 ya. Pengulangan pertama nilai i akan bernilai 0, pengulangan kedua nilai i akan bernilai 1, pengulangan ketiga nilai i akan bernilai 2, pengulangan keempat nilai i akan bernilai 3, dan pengulangan kelima nilai i akan bernilai 4. Itu yang terakhir ya. I tidak berubah menjadi 5 ya. Pada saat i 4 dia akan keluar dari perulangan. Begitu ya. Jadi di kok nggak ada perintah i ya, kok nggak ada perintah i plus sama dengan 1, ini kok nggak ada ya, tidak ada ya, tidak ada. Kenapa? Karena nilai i itu otomatis nambah ketika kita menggunakan for, variabel kontrol ya, variabel kontrol atau counternya ini akan otomatis nambah setiap kali mengulang ya, setiap kali dilakukan perulangan nilai i ini akan bertambah 1 ya, bertambah 1 by default ya, secara default ya. Nilai i bisa bertambah 2 atau berkurang 1 tergantung dari range di sini ya. Kalau kita misalnya range-nya kita atur ya 0,5,2, kita letakkan 2 di sini di akhir, maka variabel kontrolnya akan bernilai 0, kemudian 2, kemudian 4, lalu selesai. Ya, karena apa? Karena di sini diberikan lompatnya 2. Tapi kalau di sini nggak ada apa-apanya ya, 0,5 begini aja, maka dianggap lompatnya itu adalah plus 1. Ya, kita juga bisa memberikan lompatnya min 1 atau plus 2 atau plus 3 dan seterusnya. Ya, begitu. Itu untuk for ya. Ini contoh ya, contoh. Saya berikan perbandingan antara menggunakan perulangan dengan while dan menggunakan perulangan dengan for ya. Ini contoh pembelian barang di supermarket di mana jumlah barangnya diinputkan ya, jumlah barangnya diinputkan dalam variabel n ya. Jadi ditanya, "Kamu beli barang ada berapa banyak?" gitu ya. "Oh, saya beli barang 5 item." Maka akan dilakukan input namanya 5 kali, harganya 5 kali, jumlahnya 5 kali gitu ya, dengan menggunakan while ya. Input i itu adalah variabel counternya ya, counternya i. Kemudian selama i masih kurang dari n ya, ini yang akan dilakukan. Apa yang dilakukan? Inputkan nama, inputkan harga, inputkan jumlah ya. Kemudian di total. Total itu apa? Total itu adalah jumlah atau total harga barang pada saat itu ya, pada saat itu ya.
Jadi ini total seharusnya dikasih nilai awal ya. Total sama dengan 0 ya, karena nilai awal totalnya harus 0 gitu ya. Nah, total ditambah total sama dengan total ditambah harganya berapa dikali quantity atau jumlahnya berapa. Untuk pengulangan pertama. Nanti pengulangan kedua sama juga. Total yang tadinya dari harga pertama itu akan ditambahkan dengan harga dikali dengan jumlah ya. Kemudian pengulangan berikutnya total terakhir ditambah dengan harga dikali jumlahnya dan seterusnya. Jangan lupa kalau menggunakan while counter ini ditambah ya, counter ditambah 1 ya. Ini harusnya ada kurung ya. Ini Python 2 itu nggak perlu kurung, nggak apa-apa. Tapi kalau pakai Python 3 harus diberi kurung. Nah, bagaimana dengan perintah for? Nah, perintah for-nya akan atau perintah pengulangannya akan lebih sederhana, yaitu dengan menggunakan for i in range, ini ada titik duanya ya, 0, n. Ya, artinya i ini nanti range-nya antara 0 akan bernilai 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kalau misalnya n-nya dimasukkan 5, maka nilai i ini akan bernilai 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian diinputkan nama, nah ya. Kemudian diinputkan harga, diinputkan jumlah, kemudian totalnya dihitung. Di sini kita nggak perlu menambah, tidak perlu menambah menambahkan untuk counternya ya. Kenapa? Karena sekali lagi dengan menggunakan for ini nilai i itu akan otomatis bertambah 1 ya. Jadi nggak perlu ditambah. Ini mungkin nanti akan muncul kesalahan ya, di mana menggunakan for kemudian counternya ditambah di sini. Ya, itu bisa berakibat fatal ya, bisa berakibat fatal. Jadi dipastikan kalau menggunakan for tidak perlu ya, tidak perlu menambahkan counter. Tapi kalau menggunakan while pastikan counter ini ditambah ya, pastikan counternya ditambah gitu ya. Silakan kalian lihat ya, ini dua program yang sama ya, dua program yang menghasilkan output yang sama, tapi yang satu menggunakan while dan yang satu menggunakan for ya. Kalau tidak ada spesifik ya, tidak ditentukan apakah harus menggunakan while atau menggunakan for, silakan pakai yang manapun gitu ya. Kalian bebas menggunakan while atau menggunakan for ya, bebas. Jadi nggak perlu bingung gitu ya, ini pakai while atau pakai for gitu. Kalau nggak ditentukan ya. Kalau ditentukan misalnya kalian ngerjakan soal gitu ya, kemudian ditentukan ini harus menggunakan for, ya pakai for ya. Ini harus menggunakan while, pakai while. Tapi kalau tidak ditentukan, kalian yang menurut kalian yang mudah, yang mana itu yang bisa kalian pakai gitu ya. Seperti itu. Kemudian saya lanjutkan. Ini konsep yang penting ya, penghitungan maksimal dan minimal ya. Ini konsep yang sangat penting. Pastikan kalian paham ya, pastikan kalian paham bagaimana cara pemakaiannya, harus betul-betul memahami. Ya, sekali lagi kalau masih belum paham pengulangan, ini akan sulit dipahami gitu ya, menentukan nilai maksimal dan minimal. Ya, nilai maksimal dan minimal tuh seperti apa sih gitu ya. Misalnya melakukan jajak pendapat gitu ya, perhitungan suara gitu. Misalnya untuk perhitungan katakan di eh, perhitungan suara untuk menentukan ketua HMP misalnya ya, eh, yang calon satu gitu ya, misalnya ada 3 calon, 1, 2, 3 gitu ya. Kemudian yang satu itu nilainya misalnya contoh ya, ini 10 suara, ini 12 suara, ini 7 suara gitu. Nah, bagaimana program bisa menentukan mana yang paling besar ya. Kalau kita tahu oh ada 3 calon itu gampang ya, tinggal di if satu persatu. Kalian sudah belajar di if di beberapa minggu yang lalu ya, akan ketemu yang paling besar gitu ya. Atau kalian bisa melakukan pengurutan ya dari yang paling besar sampai yang paling kecil gitu. Nah, kalau jumlahnya ini nggak tahu ya, kemudian kita disuruh memasukkan mana yang paling besar, mana yang paling eh, nilai maksimal atau yang paling besar yang mana. Nah, itu kita butuh melakukan pengulangan ya.
Ini contoh ya, menentukan mahasiswa dengan IPK tertinggi, mencari jarak terpendek dari sekumpulan titik gitu. Bagaimana kita bisa menentukan ya nilai maksimal dan minimal ya. Saya misalkan ambil contoh ya. Kali di kelas ada 14 anak, di informatika ya, kelas informatika ada 14 anak. Lalu bagaimana saya menentukan nilai kuis besar yang paling tinggi gitu ya dari ke 14 anak ini. Nah, eh, pertama tentu saya harus menginput satu persatu ya. Input gitu ya. Ini kalau cara biasa ya, input ya, nilai satu ya, nilai mahasiswa ke satu gitu ya. Kemudian misalnya saya tulis sebagai A1, kemudian A2, kemudian A3 ya, kemudian A4 ya, terus sampai A14 ya. Jadi ini nilai mahasiswa ke-1, mahasiswa kedua, mahasiswa ketiga, mahasiswa keempat, sampai mahasiswa ke-14. Nah, iya kalau cuma 14 gitu ya. Kalau misalnya mahasiswanya ada 1000 gitu. Kita nggak mungkin gitu ya pakai A1000 sampai A1000 gitu ya. Terlalu tidak efisien programnya. Nah, jika mahasiswanya sudah sangat banyak ya, atau sedikit ataupun banyak, kita harus menggunakan perulangan. Pertanyaannya apa yang diulang? Ya, tentu yang diulang adalah nilainya, ya. Input ya, nilai. Kenapa? Karena kita kan mau tahu ya, siapa atau berapa nilai yang paling tinggi gitu, ya. Ini yang kita ulang. While saya buat while true ya. While true. Input nilai ya. Jadi ini akan diinput nilainya berapa dimasukkan untuk mahasiswa ke-1 misalnya ya. Mahasiswa ke-1 70 gitu ya. Diinput lagi mahasiswa kedua berapa? Mahasiswa kedua 80. Diinput lagi mahasiswa ke berapa? Ketiga 60 dan seterusnya. Nah, kalau programnya cuma gini aja, tentu dia akan ngulang terus ya. Mahasiswanya ada berapa? Ini mungkin mahasiswanya tidak terbatas gitu ya. Jadi harus menginputkan nilai terus gitu. Nah, kapan kita paksa untuk berhenti gitu ya. Kapan kita paksa untuk berhenti. Nah, tergantung dari situasinya. Misalkan ketika sudah tidak ada lagi nilai yang perlu diinputkan ya. If ya, ini misalnya n ya. N sama dengan nilai. If ya, n ya diinputkan min 1, nah maka kemudian di break. Nah, begini ya. Jadi nilainya diinputkan. Nah, ketika sudah selesai semua mahasiswa nilainya sudah diinputkan, isikan saja min 1. Ya, diisikan min 1, ketika diisikan min 1 ya sudah dia akan keluar dari perulangan. Ya. Seperti itu ya. Ini contoh untuk yang menggunakan Sentinel karena kita nggak tahu berapa jumlah mahasiswanya. Ya, paling tidak untuk menginputkan nilainya itu sudah beres. Nah, sekarang berikutnya bagaimana menentukan maksimal atau minimal dari nilai-nilai yang sudah diinputkan ini. Ya, menentukan maksimal atau minimal dari nilai-nilai yang sudah diinputkan. Ya, saya akan buat page baru ya. Jadi kasusnya begini. Eh, nggak tahu ada berapa banyak mahasiswa ya. Jumlah mahasiswa tidak diketahui. Jumlah mahasiswa tidak diketahui. Ya. Kemudian diminta untuk mendapatkan nilai terbaik ya, mendapatkan nilai terbaik ya, mendapatkan nilai terbaik atau terbesar gitu ya. Nilai terbesar. Nah, ini nilai diinputkan, nilai diminta inputan ya, diminta input nilai untuk semua mahasiswa ya. Nah, perhatikan ya. Jadi kita nggak tahu berapa banyak mahasiswanya ya. Kita diminta untuk menginputkan nilai untuk semua mahasiswa ya. Kemudian hasil akhir atau outputnya atau keluarannya itu adalah nilai terbaik ya dari nilai-nilai yang sudah diinputkan tadi ya. Kita mulai dari proses inputnya ya, proses input ya. Proses inputnya seperti ini. Well,
tentu kita bisa menggunakan banyak cara ya. Dalam kasus ini kita nggak bisa pakai for ya, karena kita nggak tahu berapa banyak mahasiswanya. Ya, nah while true begini, kemudian n sama dengan input nilai, suruh masukkan nilainya. Ya, ini nilai mahasiswa keberapa? Ya, pokoknya diinputkan dulu nilainya. Ya, jadi kalau pertama kali dijalankan ya keluar. Nah, ini untuk input mahasiswa ke satu, kemudian suruh inputkan lagi untuk mahasiswa kedua, kemudian input karena pengulangan ya, karena pengulangan. Input mahasiswa ke tiga gitu ya, ketiga. Nah, begitu. Ya, ya. Nah, eh, agar tidak terus-menerus mengulang ya, maka saya tambahkan di sini ya. Saya tambahkan di sini jika n itu dimasukkan ya, dimasukkan min 1 ya, maka selesai keluar dari pengulangan. Ya. Jika n dimasukkan min 1 sudah keluar dari perulangan ya. Kenapa kok perlu ada ini? Ya, ini sebagai penanda ya, sebagai penanda bahwa jangan terus-terusan nanti masukkan nilai terus gitu ya. Harus ada kapan dia berhenti ya, kapan dia berhenti ya. Nah, oke, sampai di sini dulu ya, sampai di sini. Dia akan masukkan nilai ya, nilai ini nilai eh, ya nilainya akan diminta terus ya. Atau saya bisa tambahkan seperti ini. Ya, masukkan nilai kita beri dalam kurung gitu ya. Kita beri dalam kurung min 1 selesai. Nah, supaya ada keterangannya ya. Kalau nilainya itu diinputkan min 1, dia selesai ya. Ini kita perlu nambahkan int ya eh, karena nilainya adalah numerik ya. Begini ya. Jadi nanti ini kalau kalian coba ya. Kalau kalian coba suruh masukkan nilai. Misalnya dimasukkan 70 ya. Kemudian kalian enter, dia akan minta lagi masukan. Dimasukkan 90. Ketika di enter, minta lagi masukan. Dimasukkan 40 ya. Di enter suruh masukkan lagi nilai. Ya, misalnya dimasukkan 30. Kapan selesainya? Ketika kita masukkan angka min 1. Ya, dimasukkan min 1, n-nya nilainya min 1, dia akan keluar dari perulangan, ya, keluar dari perulangan. Break, ya. Dia tidak lagi naik ya, tidak lagi minta inputan tapi dia akan break, ya. Nah, pertanyaannya dari mana atau bagaimana saya bisa tahu atau bagaimana saya bisa menentukan nilai yang terbesar ini, nilai yang terbesar dari nilai-nilai yang sudah dimasukkan. Yang jadi masalah adalah nilai n pertama 70. Ya, nilai n yang pertama adalah 70. Kemudian waktu dimasukkan untuk yang kedua kalinya, 70 ini hilang dan nilai n yang sekarang jadi 90. Apakah 90 ini yang paling besar? Ya belum tentu gitu ya. Karena kita nggak tahu, tidak bisa memprediksi apa yang akan dimasukkan di kedepannya. Dan ketika dimasukkan lagi 40, maka nilai 90 ini hilang digantikan dengan 40. Ya. Dimasukkan lagi 30, maka nilai 40 ini hilang, ya n sekarang berubah jadi 30. Dimasukkan min 1, maka nilai n yang sekarang adalah min 1, dan nilai-nilai ini semua hilang tidak terlacak. Gitu. Nah, terus bagaimana kita bisa menentukan berapakah yang terbesar? Ya, nilai yang paling besar dari antara nilai-nilai ini, yang terbesar itu berapa? Nah, caranya kita harus membuat sebuah variabel bantuan, ya, sebuah variabel bantuan yang kita sebut sebagai terserah ya namanya. Di sini saya sebut sebagai max ya. Saya beri nilai awal 0. Ya, max sama saya beri nilai awal 0. Nah, di sini ya, saat dia tidak break ya, saat dia tidak break, kita melakukan prosesnya. Ini prosesnya. Proses ya. Proses mencari yang terbesar. Ya. Ini ada di dalamnya while ya, ada di dalamnya while. Jadi satu baris dengan ini, dengan ini, dengan ini. Kita if ya. Jika n ya, jika nilai yang dimasukkan ya itu ternyata lebih besar ya, itu ternyata lebih besar dari
max, ya, maka nilai max ini kita ubah. Nilai max ini kita ubah menjadi n. Ya, bayangkan ya, di sini nilai max-nya adalah 0. Ya, nilai awal max ini sama dengan 0. Nah, ketika dimasukkan nilai awal 70, ya, dimasukkan nilai awal 70, maka ya, di sini dia akan diuji. Apakah n lebih besar dari max? Apakah 70 ini nilai yang dimasukkan lebih besar dari nilainya max? Oh iya, maka nilai max akan diupdate, ya, bukan lagi 0, tapi sekarang nilai max adalah 70. Ya, artinya apa? Artinya dari satu kali masukan ini, dari masukan yang pertama ini, itu yang paling besar 70. Ya. Kemudian ingat, ini perulangan, jadi program akan melakukan perulangan. Ya. Program akan melakukan perulangan, dia minta inputan lagi. Dimasukkan inputan, sekarang dimasukkan 90. Jadi nilai N sekarang 90. Ya. Nilai N 90, dia akan menjalankan ini tidak terpenuhi, akan menjalankan ini, ya, diuji. Apakah nilai N yang dimasukkan itu lebih besar dari nilai max? Loh, ternyata lebih besar. Maka nilai max akan diubah menjadi 90. Ya, diubah jadi 90. Artinya apa? Artinya dari dua buah masukan ini, ya, itu yang paling besar saat ini adalah 90. Nilai max-nya itu diupdate, ya, diupdate, ya, diperbarui, ya, diperbarui. Kenapa ya? Karena dia lebih besar daripada dari nilai yang dimasukkan itu lebih besar daripada nilai yang sebelumnya, ya. Kemudian dia akan ngulang lagi, kemudian minta masukan, kemudian dimasukkan nilai 40, jadi nilai N saat ini 40, ya. Kemudian dibandingkan, apakah nilai 40 ini, ya, lebih besar dari nilai max-nya? Oh enggak. Kalau enggak, ya sudah, nilai max tetap 90. Artinya apa? Artinya dari 3 kali masukan ini, nilai yang paling besar adalah 90. Kemudian ngulang lagi ke atas ya, input, nilainya dimasukkan 30, ya, dia turun, tidak tidak terpenuhi. Kemudian apakah nilai max, nilai N yang dimasukkan 30 itu lebih besar dari 90? Oh enggak, ya sudah, nilai max-nya tetap 90, ya. Kemudian dia mengulang lagi, sekarang N-nya dimasukkan min 1, ini ya, N dimasukkan min 1, ini terpenuhi, sehingga dia keluar dari perulangan. Nah, di perulangan apa? Ya sudah, tinggal di print, ya. Yang di print apa? Nilai max-nya gitu, ya. Sehingga yang tercetak adalah 90. Ini outputnya. Ya. Sehingga muncullah di layar nilai yang paling besar yang sudah diinputkan adalah 90. Ya. Kalau dimasukkan yang lain bagaimana? Silakan ditelusuri ya. Silakan ditelusuri. Saya harapkan kalian sambil mendengarkan ini, kalian sambil online gitu ya, sambil mengetikkan kodenya, kemudian kalian jalankan. Kalian akan mendapatkan bahwa berapapun nilai yang dimasukkan di sini, itu kalian akan mendapatkan nilai yang paling besar dari semua nilai yang dimasukkan di sini. Begitu. Ya. Dipahami baik-baik bagaimana proses untuk mendapatkan nilai terbesar. Sekarang bagaimana cara untuk mendapatkan nilai yang terkecil? Ya sudah, kebalikannya. Ya, kebalikannya. Nilai N-nya ini, ya, nilai N-nya ini bukan yang diuji jika nilai N lebih besar dari max, tapi jika nilai N lebih kecil dari satu variabel, ya, misalnya variabelnya diberi nilai min, ya, minimum, kemudian di sini minimumnya sama dengan N. Tapi perhatikan bahwa nilai awal untuk mencari nilai minimum itu jangan dibuat 0. Harus dibuat sebesar mungkin gitu. Ya. Untuk nilai awalnya. Ya, kenapa kok dibuat sebesar mungkin? Ya supaya supaya dia tidak belum nilainya sudah kecil sekali gitu ya. Kalau untuk max memang dibuat kecil sekali nilainya. Ya, supaya dia bisa masuk di sini. Ya, supaya dia bisa masuk di sini. Tapi kalau untuk min itu dibuat besar sekali. Ya, kalian bisa nanti cek gitu ya bagaimana kalau untuk mencari minimum. Begitu, ya. Diperhatikan betul-betul ya cara mencari maksimum dan minimum ini ya. Kembali ke slide. Ini pseudocode untuk mendapatkan nilai terkecil, saya bersihkan ya.
Ini menggunakan while ya, menggunakan while. Kemudian ini n-nya sudah diketahui ya, jumlah n-nya sudah diketahui. Counternya 0, max-nya 0 ya. Bilangan suruh inputkan. Jika max lebih kecil dari bilangan ya, kalau max-nya lebih kecil, tadi saya menggunakan jika bill-nya lebih besar dari max ya, sama aja. Max sama dengan bill, counternya ditambah 1, karena menggunakan counter ya. Kalau tadi saya berikan contohnya menggunakan sentinel ya, sentinel. Nah, gitu. Kemudian ini menggunakan for ya. Sudah diketahui n-nya, jadi kita bisa menggunakan range ya. Kita menggunakan range, kemudian sama prosesnya, cuman di for tidak perlu menggunakan counter ya. Seperti itu soal-soal latihan ya, soal-soal latihan. Jika tidak disebutkan secara spesifik, gunakan sembarang pengulangan, boleh pakai while, boleh pakai for. Saya stop videonya, ini adalah video teori untuk pengulangan ya, video teori untuk pengulangan. Dipahami teorinya betul-betul ya, kemudian kalian lanjutkan dengan video untuk soal-soal latihannya ya. Saya stop videonya sampai di sini.